Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Zahra dari SMA Negeri 8 Bandung. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan segenap informasi mengenai Jawa Barat setelah pandemi. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Iklimah Zahra di dalam berita siang hari ini dan akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Baik pemirsa, dikabarkan masih terjadi kenaikan pada angka positif coronavirus di Indonesia. Rupanya masih banyak masyarakat yang menyepelekan perihal penyebaran kasus ini. Sedangkan pada pemeriksaan terakhir, tepatnya pada 28 Agustus 2022, sudah tercatat angka positif mencapai 6,3 juta jiwa dan pasien sembuh mencapai 6,1 juta jiwa. Akibat dari tingginya angka kematian, maka pemerintah pun berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kematian di tiap-tiap daerah kesatuan Republik Indonesia. Hal itu pun memberikan dampak yang besar bagi kondisi ekonomi di Jawa Barat. Dilansir dari mediaindonesia.com, Jawa Barat mengalami kerugian sebesar 6 triliun rupiah diakibatkan karena banyaknya rencana-rencana pembangunan yang gagal sehingga menyebabkan kerugian yang bisa dibilang amat besar jumlahnya. Bahkan sempat terjadi upaya pelelangan dan pemanfaatan rumah makan rindu alam. Penurunan ekonomi Jawa Barat juga dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang gagal dalam melanjutkan kegiatan bekerjanya. Terlebih jika kita mengingat tingkat pemutusan hubungan kerja yang tinggi, dan tentunya pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah menyiapkan rencana untuk pemulihan kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Dikutip dari kemenku.go.id, akan diberlakukan adaptasi kebiasaan baru atau AKB dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021, kemudian akan diadakan pembentukan Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah dan juga skenario pemulihan ekonomi melalui penyelamatan, pemulihan, dan penormalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjelaskan tentang penggunaan dan peminjaman dana daerah untuk pemulihan ekonomi dengan anggaran sebesar 4 triliun rupiah. Dengan adanya sinergi dan sinkronisasi, program pemulihan ekonomi ini diharap bisa mempercepat pemulihan ekonomi Jawa Barat, sehingga masyarakat dapat segera memulihkan kesejahteraannya seperti sedia kala. Baik, mari kita berlanjut pada berita selanjutnya. Rupanya efek pandemi COVID-19 ini menyebar begitu luas ke dalam berbagai aspek di bumi ini. Kali ini mari kita lihat lebih dalam lagi mengenai efek pandemi COVID-19 di bidang pariwisata Jawa Barat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan bahwa pandemi COVID-19 selama kurang lebih hampir 1,5 tahun lamanya menimbulkan dampak besar bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Akibatnya, banyak pengusaha hotel dan pariwisata di Jawa Barat dipaksa untuk gulung tikar karena kondisi pemasukan dan keuangan yang tidak stabil. Dikabarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat sedang mengelola data jumlah pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat yang akan menerima dana hibah yang telah disiapkan sebanyak 2,4 triliun rupiah. Dana hibah tersebut diperoleh berdasarkan hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan laporan yang telah diterima oleh masyarakat, telah terjadi penurunan besar wisatawan sehingga banyak para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif kehilangan pemasukan dana dan tidak berhasil melakukan balik modal. Sehingga mereka diharuskan menutup usaha mereka selaku mata pencarian mereka satu-satunya. Namun setelah pandemi ini berakhir dan juga berkat dana hibah dari pemerintah, tidak sedikit para pelaku usaha mulai bangkit kembali seperti sedia kala. Juga berkat pengetahuan teknologi yang semakin memadai, tidak sedikit pula para wirausahawan melakukan perdagangan berbasis online yang setidaknya dapat menambah penghasilan dan mulai beranjak seperti sedia kala. Baik, informasi tadi menutup jumpa kita siang hari ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Iklimah Zahra pamit undur diri, sampai jumpa lagi.